Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MAK 050014 Kalkulus Vektor semester 1 tahun 2001-2022. Bersama saya, Delsika. Ini adalah pertemuan pertama kita kalkulus vektor. Ini referensi yang kita gunakan, buku yang kita gunakan yaitu buku Ani Sofia dan Rahima 2011 kalkulus PUA banyak 2 diterbitkan di Padang. Kemudian Murray R. Spiegel dan Hans J. Wojcicki tahun 1959 Vector Analysis and Introduction to Tensor Analysis, Scaum and Series USA, MC Grow-Hill. Kemudian Parcel, Verbeek, Del, Rigdon 2011 Kalkulus edisi ke-9 jilid 2 Erlangga. Kemudian referensi pada web itu di situs e-learning kita, e-learning.stekip-pgri-sumbar.ac.id. Di sini disediakan informasi perkuliahan dan slide dalam PPT file. Materi perkuliahan sepanjang semester ini terdiri dari vektor dan skalar. Di sini kita akan mengkaji vektor, skalar, aljabar vektor, hukum-hukum aljabar vektor, vektor satuan, komponen-komponen sebuah vektor, hasil kali titik dan silang, diferensiasi vektor. Di sini kita akan pelajari turunan biasa dari vektor, kurva ruang, kekontinuan, turunan parsial dari vektor. Selanjutnya gradien, divergensi, Carrel. Terus integrasi vektor. Di sini kita akan pelajari integral biasa, integral garis, integral permukaan, integral volume. Dan yang terakhir, teorema divergensi Gauss, teorema Stokes, dan teorema Green. Adapun evaluasi dalam perkuliahan kita yang dinilai itu adalah sikap dan tata nilai itu 20%, keterampilan umum 25%, keterampilan khusus 25%, pengetahuan di sini UTS dan UAS 30%. Bisa kita lihat di sini ya, UTS dan UAS ini hanya 30%. Ini 70% ya. Jadi di sini keterampilan umum dan keterampilan khusus ini bisa dinilai dari tugas individu dan tugas kelompok yang akan diberikan nanti. Kita tidak terlalu berlama-lama di perkenalan mata kuliah. Kalau perkenalan nama saya saudara sudah lihat tadi, Delsika atau Delsi Kariman, tapi biasa di akte atau di ijazah itu Delsika. Kita langsung ke materi untuk pertemuan pertama ini. Yang pertama kita bahas adalah vektor dan skalar. Vektor adalah sebuah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah, seperti perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Di semua besaran ini ada nilai dan arahnya. Secara grafis, vektor dapat digambarkan oleh anak panah berarah OP, bisa kita lihat pada gambar ini, yang mendefinisikan arahnya. Sedangkan besarnya dinyatakan oleh panjang anak panah. Jadi besar vektor ini dinyatakan oleh panjang anak panah.
ujung pangkal O dari anak panah yang ini disebut titik asal atau titik pangkal vektor, dan ujung kepala titik P yang ini disebut titik terminal atau terminus. Secara analitik, vektor dilambangkan oleh sebuah huruf dengan anak panah di atasnya, seperti vektor A dalam gambar sebelumnya, gambar ini ya, vektor A. Secara analitik ini digambarkan oleh vektor A, anak panah di atas huruf A ini, dan besarnya dinyatakan oleh nilai mutlak dari vektor A. Selanjutnya kita lihat skalar. Skalar adalah sebuah besaran yang mempunyai besar atau nilai, tetapi tanpa arah, seperti massa, panjang, waktu, suhu, dan sebarang bilangan real. Skalar dinyatakan oleh huruf-huruf biasa seperti dalam aljabar elementer. Operasi-operasi dengan skalar mengikuti aturan-aturan yang sama seperti halnya dalam aljabar elementer. Selanjutnya kita lihat aljabar vektor. Operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang lazim dalam aljabar dari bilangan-bilangan atau skalar dengan definisi yang sesuai dapat diperluas ke dalam aljabar dari vektor-vektor. Yang pertama, dua vektor A dan vektor B sama jika memiliki besar dan arah yang sama. Kita lihat pada gambar di bawah ini ya, tanpa memandang kedudukan titik awalnya. Jadi kita tidak memandang di mana titik awal vektor A, di mana titik awal vektor B. Jadi vektor A sama dengan vektor B dalam gambar di bawah ini. Aljabar vektor yang kedua, sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A. Ini vektor A ya, arahnya ke samping atas, tetapi memiliki besar yang sama dinyatakan oleh minus vektor A. Ini ada tanda panah di atasnya ya. Jadi ini adalah vektor lawan dari vektor A, minus vektor A. Jadi dia besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Yang selanjutnya, jumlah atau resultan dari vektor A dan vektor B adalah vektor C yang dibentuk dengan coba kita lihat ya, ini vektor A, ini vektor B. Kemudian jumlah atau resultan dari vektor A dan vektor B adalah sebuah vektor C, ini vektor C, yang dibentuk dengan menempatkan ini titik awal vektor B pada titik akhir atau titik terminal dari vektor A. Kemudian menghubungkan titik awal vektor A di sini dengan titik akhir atau titik terminal dari vektor B di sini. Jadi kita peroleh vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Yang keempat, selisih dari vektor-vektor, vektor A dan vektor B yang dinyatakan oleh vektor A dikurang vektor B adalah vektor C, yang apabila ditambahkan pada vektor B menghasilkan vektor A. Secara ekivalen, vektor A dikurang vektor B dapat didefinisikan sebagai jumlah vektor A ditambah minus vektor B. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka vektor A dikurang vektor B didefinisikan sebagai vektor 0 dan dinyatakan oleh simbol vektor 0. Di mana vektor besarnya 0 dan tidak memiliki arah yang tertentu. Vektor yang tak 0 adalah vektor sejati. Yang kelima,
hasil kali sebuah vektor A dengan sebuah skalar M adalah sebuah vektor M kali vektor A yang besarnya nilai mutlak M kali besarnya vektor A. Di M ini bisa positif, bisa negatif. Jadi kita lihat nilai mutlaknya dan memiliki arah yang sama atau berlawanan dengan vektor A. Bergantung apakah M positif, ini positif ya, positif atau negatif. Jika M sama dengan 0, maka M kali vektor A adalah sebuah vektor 0. Ini kita lihat contoh soal ya. Nyatakan manakah dari yang berikut ini skalar dan manakah yang vektor. Berat. Nah, ini sudah ada jawabannya. Ini soal yang sudah dipecahkan. Ini diambil dari buku Skaum yang terjemahan. Berat itu termasuk vektor. Karena berat ini ada nilai dan ada arah. Jadi arahnya kalau berat itu kan ke bawah ya. Kalori itu skalar karena dia hanya memiliki nilai saja. Panas jenis itu skalar. Momentum vektor. Kerapatan vektor. Energi kerapatan skalar. Energi juga skalar. Volume skalar. Jarak skalar. Kecepatan skalar. Intensitas medan magnetik adalah vektor. Contoh soal yang kedua, gambarkan secara grafis. Yang pertama, sebuah gaya 10 Newton yang arahnya 30 derajat di sebelah utara dari timur. Ini timur. Ini barat, east, west, north, south. Jadi sebuah gaya arahnya 30 derajat. Ini lihat apa ya? 30 derajat dari arah timur ke atas 30 derajat. Ini 10 Newton. Nah, inilah dia ya. Gaya yang 10 Newton ini dia. Ini dia ya. Satuan ini kan ada di sini ya. Satuan ini 5 Newton. Jadi ada dua ruas nih. Ruas pertama, ruas kedua. Ini 10 Newton. Yang bagian yang kedua, sebuah gaya 15 Newton yang arahnya di sebelah timur dari utara. Ini utara, north. Arahnya sebelah timur dari utara. Ini kan timur ya, dari utara. Berarti kan ke sini. Ke sini ya. Dari timur, sebelah timur dari utara. Berarti ke sini ya. 30 derajat. Ini vektornya 15 Newton. Pilih satu dari besarnya seperti yang diperlihatkan. Vektor-vektor yang menyatakan adalah vektor yang digambarkan di atas. Contoh berikutnya, sebuah mobil bergerak ke arah utara sejauh 3 km. Kemudian 5 km ke arah timur laut. Gambarkan perpindahan ini secara grafis dan tentukan vektor perpindahan resultannya. Ingat lagi ya resultan apa tadi? Jumlah dari dua vektor. Ditentukan vektor perpindahan resultannya secara grafis dan secara analitis. Ini secara gambar dan secara analitis. Vektor OP, bisa kita lihat vektor OP, ini ya, vektor OP atau vektor A menggambarkan bukan ya, ini vektor OP, maaf ya, ini vektor OP, ini titik P atau vektor A menggambarkan perpindahan 3 km ke arah utara. Ini north ya, ini perpindahan ini ke arah utara. Ini 3 km. Kemudian vektor PQ atau vektor B menggambarkan perpindahan 5 km ke arah timur laut. Nah, timur laut ini membentuk sudut 45 derajat
dari utara ke timur laut ya. Nah, ini membentuk sudut 40 derajat di sini. Ini sepanjang 5 km. Selanjutnya vektor OKI, ini lihat vektor OKI, ini vektor OKI atau vektor C menggambarkan vektor pemindahan resultan. Jadi vektor C ini adalah vektor A ditambah vektor B. Vektor C ini. Yakni vektor C, vektor A ditambah vektor B. Vektor OKI ya, vektor OKI atau vektor C. Ini adalah hukum segitiga dari penjumlahan vektor. Vektor resultan OKI dapat juga diperoleh dengan membentuk diagonal jajaran genjang OP QR. Jajaran genjang kita lihat ya, OP QR, jajaran genjang ya, ini. Yang memiliki vektor OP A dan vektor OR itu vektor B. Nah dia. Vektor OKI juga dapat diperoleh dengan membentuk diagonal jajaran genjang OP yang memiliki vektor OP, vektor A, vektor OR yang sama dengan vektor PQ atau vektor B. Jadi vektor OR ini kan sama dengan vektor PQ ya atau vektor B sebagai sisi-sisi dari jajaran genjang. Ini adalah hukum jajaran genjang dari penjumlahan vektor. Yang pertama, penentuan resultan secara grafis. Letakkan skala 1 km pada vektor OKI untuk memperoleh besar 7,4 km kurang lebih. Jadi kita buat sudut EOKI. Mana dia EOKI? Sudut EOKI ya, ini E ini ya, is ini Pak Timur, EOKI 61,5 derajat dengan menggunakan busur derajat. Jadi kita menulisnya memang harus pas ya, harus menggunakan busur. Jadi setelah kita tulis gambar dengan betul, kemudian kita ukur sudut EOKI, ternyata besarnya itu 61,5 derajat dengan menggunakan busur derajat. Maka vektor OKI besarnya 7,4 km dan arahnya 61,5 derajat di sebelah utara dari timur. Nah, ini bisa kita ukur ini ya, karena tadi kita menggunakan skala satuan 1 km pada vektor OKI. Selanjutnya, penentuan resultan secara analitis. Perhatikan segitiga OPQ. Mana dia? OPQ. Segitiga OPQ ya. Ini segitiga OPQ ya. Bila besar dari vektor A yang ini, vektor B, dan vektor C dinyatakan oleh besarnya, kalau kita kan ini besar vektor itu nilai mutlak dari vektor A ya, nilai mutlak dari vektor B, nilai mutlak dari vektor C. Maka kita boleh dari hukum kosinus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos sudut OPQ, sementara A kuadrat 3 kuadrat B kuadrat 5 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 5 cos 100 kali 5. 34 ditambah 15 akar 2 sama dengan 55,21. Jadi C 7,43 kurang lebih. Jadi kalau kita ukur dengan, kita tentukan secara grafis, kita gambar dengan menggunakan busur, kemudian kita ukur, ternyata sama hasilnya dengan menentukan secara analitis. Ini adalah latihan yang saudara kerjakan.
Ini juga diambil dari Puskau, sebuah pesawat terbang menempuh jarak 200 km ke arah barat dan kemudian 150 km dalam arah 60 derajat di sebelah utara dari barat. Tentukan pergeseran resultan A secara grafis, B secara analitis. Ini diberikan kunci jawabannya ya. Ini sudah harus cari jalannya seperti apa. Ini dari timur. Ini kan timur ya, sebenarnya dari barat. Kuncinya sudah ada. Carilah yang kedua, carilah resultan dari perpindahan berikut. A 20 km dalam arah 30 derajat di sebelah utara dan timur. B 50 km ke arah barat. C 40 km ke arah timur laut. D 30 km ke arah 60 derajat di sebelah selatan dari barat. Ini cara resultan perpindahan vektor-vektor ini ya. Ini kunci jawabannya. Yang ketiga, diketahui vektor-vektor, vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Gambar B, wah gambar B. Gambar B halaman 13, halaman 13. Halaman 13 yang mana ya? Gambarnya tidak ada, saya tulis di sini ya. Gambarnya itu yang bagian B. Vektor. Jadi saya tulis di sini ya. Apa namanya? Ini vektor B. Ini vektor A. Kemudian arah ke atas. Ini vektor C. Kemudian arah ke sini vektor D. Nah, ini arah-arah vektornya. Jadi ada 4 vektor pada gambar ini. Vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Bentuklah 3A, 3 kali vektor A dikurang 2 kali vektor B dikurang vektor C dikurang vektor D. Yang B setengah vektor C ditambah 2/3 vektor A dikurang vektor B ditambah 2 vektor D. Ini latihan yang harus kita kerjakan. Suatu saat ini akan saya minta. Ini materi kuliah kita untuk pertemuan pertama. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.